bagaimana sih perbedaan antara pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya tentang digitalisasi tahapan pemilu itu sendiri. Dengan mendigitalisasikan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada itu, ini berarti KPU telah berada di dalam tracknya. Ke depan pemilu Indonesia itu lebih user friendly lah Ya. terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Tentunya adalah publik harus mendukung. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam tema transformasi digital dalam teknis penyelenggaraan pemilu khususnya di Sumatera Barat. Dan telah hadir pada pagi hari ini narasumber kita Bapak Ori Satifah Sakban, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Ori. Selamat pagi Pak Kaman. Gimana kondisinya pagi ini Pak Ori? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, sesuai dengan tema kita pada pagi ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana proses pelaksanaan pemilu, khususnya tahun 2024 kemarin, di mana ada banyak perbedaan dengan pemilu terdahulu, khususnya dalam proses-proses tahapan. Ngomong-ngomong masalah digitalisasi ini, menurut Pak Ori, selaku khususnya pengampu divisi teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, di mana divisi yang paling sibuk dari divisi yang lain, karena dari 11 tahapan pemilu itu semuanya 11 hampir semuanya ada di divisi teknis. Nah, mungkin bisa Pak Ori sedikit menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya tentang digitalisasi tahapan pemilu itu sendiri. Baik, teman pemilih dimanapun berada, ada beberapa update ya, perubahan yang dilakukan oleh KPU, khususnya pada konteks digitalisasi pemilu. Apakah itu digitalisasi dalam proses mengelola tahapan maupun juga digitalisasi hasil pemilu. Nah, yang paling kentara itu misalnya begini, pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, pada Sidalih ya, jadi kita menggunakan sebuah aplikasi atau sistem informasi namanya Sidalih. Di Sidalih kita ini jauh lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Karena apa? Karena mampu mendeteksi adanya data yang ganda dimanapun dia berada. Nah, kemudian juga misalnya Sipol misalnya. Kita memiliki sistem pendaftaran partai politik. Nah, ketika partai A mendaftarkan anggota partainya dengan menggunakan basis data NIK dan nama tertentu, maka dia akan kedetek ketika seandainya didaftarkan oleh partai politik yang lain. Begitu juga misalnya kita dalam proses pencalonan juga ada silon misalnya, baik di pencalonan pilkada maupun di pemilu. Nah, ini akan ketahuan ketika partai A mencalonkan seseorang, ternyata seseorang itu adalah anggota partai yang lain misalnya kan, maka mau tidak mau harus ada transfer dulu. Seseorangnya harus pindah partai dulu menggunakan Sipol, kemudian baru dia bisa dicalonkan melalui silon. Dan begitu juga misalnya soal hasil pemilu, misalnya ada Sirekap, kemudian dan kita juga di dalam pemilu 2024 juga menggunakan ini, misalnya di dalam mengelola keuangan partai politik atau dengan sistem SIKADK ya, sistem yang memungkinkan partai politik berkampanye maupun juga mengelola dana kampanyenya. Nah, ini tidak ada di pemilu sebelumnya. Baik, berarti ada beberapa hal yang telah kita lakukan di KPU dalam pelaksanaan pemilu secara digitalisasi. Nah, sejauh ini menurut Pak Ori, seberapa penting sih pelaksanaan digitalisasi tahapan ini harus kita lakukan ini? Baik, apa pentingnya bagi kita, pentingnya bagi stakeholder untuk pelaksanaan ini? Pertama, kita melihat dari visi dan misi KPU. Di antara visi dan misi KPU itu adalah menyesuaikan atau mendigitalisasikan, mengikuti perkembangan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kebutuhan zaman ya.
kebutuhan zaman, orang butuh informasi dengan cepat, orang butuh bekerja dengan cepat, efektif. Nah, begitu juga bagi lembaga kita, dengan adanya digitalisasi di dalam mengelola tahapan, begitu juga mengelola informasi kepemiluan, ini akan mengelola tahapan itu dengan efektif efisien. Kita harus tahu, publik harus paham di antara prinsip penyelenggaraan pemilu itu di antaranya adalah efektif, efisien. Dengan mendigitalisasikan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada itu, ini berarti KPU telah berada di dalam tracknya, di dalam jalannya yang benar. Bagaimana KPU kemudian mengefektifkan kerja-kerjanya. Anda bisa bayangkan misalnya begini, ketika kita menyusun data pemilih, seseorang ini kan mungkin saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hari ini petugas mendata dia berada di suatu A, kemudian di provinsi lain dia juga ada. Dan itu memungkinkan. Nah, ketika si dalih kita itu tidak mumpuni, tidak update, tidak digitalnya tidak bagus, tentu kita akan kerepotan. Nah, isu berkaitan dengan adanya pemilih ganda dan lain-lain sebagainya itu akan masih menyeruak setiap pemilu. Nah, yang menarik itu adalah silahkan misalnya sahabat atau teman-teman pemilih lihat di pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu tidak ada lagi isu pemilih ganda. Karena apa? Terselesaikan dengan digitalisasi pemilu. Juga tidak ada misalnya caleg ganda. Dan itu ada loh di 2019 misalnya caleg ganda suatu kabupaten dia daftar, di provinsi yang berbeda juga ada yang daftar. Dan itu tidak memungkinkan lagi ketika ini sudah kita lakukan Kalau dengan nggak salah digital. ini antara Caleg Sumbar dengan Jambi dulu kan. Iya, itu diantaranya. Baik, gini Pak Ori, ini menarik juga nih. Ada antara digitalisasi itu Sidalih dan Sipol, pemutakhiran partai politik. Nah, sejauh ini menurut Pak Ori gimana misalnya? Artinya sejauh mana kalau untuk Sidalih kan jelas ini untuk bagaimana kita mengawal data pemilih ini secara berkelanjutan dan merawatnya itu sendiri. Nah, untuk pemutakhiran sekarang ada juga kan di luar tahapan pemilu ini kan ada pemutakhiran pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data parpol. Nah, untuk pemutakhiran data parpol sejauh mana ini efektifnya menurut Pak Ori tentang pelaksanaan program KPU ini tentang pemutakhiran data parpol? Nah, ini kan diantara bentuk memudahkan mendigitalisasi data parpol. Dalam tanda kutip data parpol itu adalah tentu data keanggotaan partai, kemudian data kepengurusan dan seterusnya dalam memanage agar kemudian data itu berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa tahapan krusial di dalam setiap pemilu itu adalah tahapan pendaftaran partai politik. Dan tahapan ini menguras banyak energi, tidak saja bagi masyarakat, apalagi partai politik dan penyelenggara pemilu. Ini adalah terobosan. Nah, ketika partai kemudian aktif dan dia memanfaatkan pemutakhiran data parpol ini dengan baik, maka ini akan memudahkan bagi mereka ketika nanti fase atau tahapan pendaftaran partai politik mereka akan gampang. Kenapa? Karena sistem yang dibangun itu merawat keanggotaan mereka, merawat kepengurusan mereka sampai ke level kecamatan, sehingga nanti ketika misalnya ada perubahan struktur, pergantian anggota atau misalnya ada anggota yang keluar, ini tinggal dikelola dalam sebuah akun. Dan ini sangat memudahkan bagi partai politik tentunya, dan memudahkan bagi penyelenggara di dalam mengelola pendaftaran partai politik. Jadi waktu periode pemutakhiran ini sekali berapa dalam setahun nih Pak Ori tentang pemutakhiran data partai ini? 2 kali setahun dalam rentang 6 bulan sekali ya. Selanjutnya ini persoalan yang sedikit dalam pelaksanaan pemilu 2004 kemarin itu persoalan yang agak trending isu itu tentang Sirekap. Nih kalau ini perlu sedikit dijelaskan nih Pak Ori. Gimana sebetulnya seperti apa nih Sirekap ini sehingga masyarakat teman-teman pemilih tidak berpikiran lain terhadap Sirekap ini apa? Nah, jadi memang tantangan ketika kita beranjak pada digitalisasi pemilu, maka tantangan pertama itu adalah pasti soal kepercayaan publik. Itu yang pertama. Nah, kalau kita berbicara soal Sirekap misalnya, Sirekap itu adalah bagaimana KPU kemudian menjalankan tugasnya, menyampaikan kepada siapapun, kepada publik hasil sebuah pemilu. Kan itu intinya.
di dalam undang-undang pemilu itu harus dilakukan oleh KPPS dan jajaran KPU, dan di dalam undang-undang keterbukaan publik kita juga ada kewajiban untuk terbuka kepada publik tentang hasil pemilu. Nah, itu kita lakukan. Sebenarnya ada cara yang dilakukan selain sirekap misalnya. Di TPS-TPS lingkungan teman-teman semua, itu kan sudah ditempel hasil pemilu. Hasil itu sudah ditempel. Nah, lalu bagaimana kemudian publik selain di luar TPS itu juga mengetahui hasil di mana-mana, kan begitu. Maka kita hadirkanlah sirekap. Sirekap ini bagian dari keterbukaan informasi, keterbukaan KPU kepada publik agar publik mengawal dimanapun hasil pemilu. Jadi kalau ibarat katanya begini, sirekap ini bagian dari memperbanyak opsi biar data itu kemudian dapat disimpan oleh publik dengan rapi. Jadi di publik harus paham nih, ketika pemilu itu sudah selesai di sebuah TPS, maka hasilnya itu akan dibagi kepada partai politik tentunya, kepada pasangan calon, kemudian kepada pengawas dan juga bagi publik ditempel. Nah, kemudian KPU menghadirkan dalam bentuk digitalisasi yang namanya sirekap. Nah, ini keterbukaan informasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sirekap itu kemudian mencerminkan hasil resmi KPU? Nah, ini yang perlu dipahami oleh publik. Hasil resmi atau hitungan resmi setelah penghitungan di TPS itu ada namanya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, rekap di sebuah kecamatan ini memungkinkan banyak hal. Jika misalnya hasil di sebuah TPS itu ada yang keliru, maka diperbaikilah pada rekap di kecamatan itu. Nah, kemudian hasilnya juga diumumkan dan dapat dilihat di sirekap. Kadang-kala kan publik melihat sirekap itu hanya hasil di sebuah TPS, ya kan? Tanpa kemudian melihat hasil di sebuah kecamatan. Nah, nanti setelah saya di kecamatan juga ada rekap di kabupaten. Juga memungkinkan kalau seandainya kecamatan tentu ada yang keliru, diperbaiki di rekap kecamatan, di tingkat kabupaten, lalu diumumkan. Pertanyaan berikutnya, di sirekap itu juga ada sebenarnya hasil rekap di tingkat kabupaten, hasil rekap di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, kadang-kala kan kita ribut soal sebuah TPS misalnya datanya yang keliru, inputan datanya yang keliru dan sebagainya. Nah, publik harus paham bahwa data yang keliru, kalaupun ada data keliru di sebuah TPS, baik itu dalam bentuk hasil maupun inputannya di sirekap itu, nanti akan diperbaiki pada saat rekap di kecamatan. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, sirekap itu adalah bentuk informasi publik yang dihadirkan kepada publik oleh KPU, sehingga kemudian hasil pemilu di level manapun dapat dilihat dan dapat terbuka, dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Karena kan ini kan yang jadi pertanyaan dari masyarakat ini persoalannya ketakutan bahwa akurasi data itu sebetulnya kan Pak Ori. Nah, jadi sebetulnya berarti dengan sirekap itu hanya sebagai alat bantu untuk mempublikasikan secara luas dan cepat kepada masyarakat, kepada publik, ya. Tapi tetap persoalannya rekapnya secara berjenjang dan manual. Nah, kadang-kala begini, publik lebih ribut soal sirekap di medsos ketimbang partai politik pada rekap di tingkat kecamatan, kabupaten. Itu nggak biasa, mereka sudah ada punya datanya. Nah, malah publik aja yang ribut di media sosial. Ya, karena kan waktu rekap secara berjenjang ada saksi masing-masing partai. Ada masing-masing partai, ada saksi juga dari masing-masing paslon, ada pengawas pemilu juga. Oke. Nah, untuk kedepannya ini Pak Ori, persoalan digitalisasi ini juga sekarang kan lagi maraknya e-voting. Apakah memungkinkan ini bisa terlaksana secara cepat, khususnya untuk pemilu ke depan di wilayah Sumbar lah seperti ini? Menurut Pak Ori gimana proyeksinya tentang e-voting ini nantinya? Digitalisasi di dalam proses pemungutan suara, atau baik itu dalam modelnya e-voting, ada juga dengan e-voting atau e-voting. Ini kan publik juga harus tahu, kalau electronic voting berarti pemilih datang ke sebuah TPS, lalu dia memilih menggunakan perangkat yang kita sediakan. Ada juga internet voting, pemilih menggunakan hak pilihnya hanya di rumah saja atau di tempat-tempat yang dia inginkan. Nah, ini mungkin suatu keniscayaan ya, perubahan di dalam sistem pemungutan suara di dalam pemilu itu suatu keniscayaan. Tapi sekali lagi, ketika kebijakan pemilu itu misalnya kita bergerak kepada e-voting atau e-voting,
Maka pertama sekali adalah publik. Apakah trust publik ya? Apakah kemudian publik mempercaya hasil itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal keamanan, cyber dan lain-lain sebagainya, ini penting. Nah, tapi kenapa saya harus sampaikan ini suatu keniscayaan? Begini, misalnya saya kasih contoh misalnya. Ketika pemilih itu di suatu pada hari pemungutan suara kan tidak serta-merta dia ada di suatu tempat. Ada banyak faktor yang menyebabkan dia itu tidak memilih. Karena apa? Misalnya karena pekerjaan, karena sesuatu dan lain hal, karena penyakit, bencana dan lain sebagainya. Ini harus kita antisipasi. Caranya bagaimana? Kalau kemarin ini misalnya di pemilu 2024 dan pilkada 2024 ada misalnya menggunakan hak pilih pemilih pindahan. Tapi apakah itu menyelesaikan banyak persoalan terhadap dinamika kependudukan yang selalu beragam misalnya? Tidak. Saya contohkan misalnya, ketika hari ini saya terdaftar di Padang Pariaman, lalu besok saya berangkat ke Korea, saya berangkat ke Malaysia atau kemana-mana. Nah, lalu bagaimana cara saya menggunakan hak pilih? Sementara ini adalah hak konstitusional saya. Maka mungkin diantaranya itu adalah apakah itu internet voting atau e-voting. Nah, ini suatu keniscayaan. Sekali lagi ya, segala sesuatunya pasti ada tantangan. Kalau kita menggunakan digitalisasi di dalam voting ini, pasti tantangan utamanya itu adalah perangkatnya, anggarannya, kemudian jaringan dan lain sebagainya. Kita berharap memang ke depan pemilu Indonesia itu lebih user friendly lah terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Tentunya adalah publik harus mendukung. Itu yang lebih penting. Nah, kalau berpijak ke pemilu 2024 kemarin, nah secara teknis penggunaan e-voting atau internet voting ini sejauh mana kesiapan kita nih Pak Ori? Artinya kalau ini kan persoalan jaringan, listrik dan sebagainya. Benar. Kan dari pemilu 2024 kemarin kan kita bisa lihat nih. Seberapa persen kalau memang betul untuk kedepannya kita laksanakan, apakah berapa yang bisa kita persiapkan itu? Karena kan kalau nggak salah ada beberapa masih blank spot kemarin, baik listrik maupun internet. Jadi menurut Bori gimana apanya terhadap ini? Kalau seandainya ke depan kita itu ingin e-voting, baik itu e-voting atau e-voting, maka pertama sekali adalah infrastrukturnya, jaringan internet di semua lini. Ini Kota Padang, jangan dianggap Kota Padang ini semuanya ada jaringan, ada kok yang blank spot. Nah, belum lagi soal biayanya pasti akan mahal. Kita menggunakan apa? Kalau kita menggunakan e-voting, berarti ada perangkat yang harus kita sediakan di masing-masing TPS, ya kan? Dan itu biayanya tidak sedikit. Belum lagi soal sumber daya manusia. Nah, kalau kita melihat di pemilu kemarin misalnya, kita masih banyak di berbagai daerah kita yang itu bahkan kota loh. Tidak saja kabupaten, kota, walaupun memang kemudian Pemda mempersiapkan segala sesuatu infrastruktur pada hari jaringan. Tapi ini kan kemudian tidak menjangkau semuanya. Tidak menjangkau semua. Kembali lagi, infrastruktur, anggaran, dan lain-lain sebagainya. Saya orangnya enggak pesimis ya, tapi kalau seandainya ini komitmennya mau kita bergerak kepada e-voting atau e-voting, maka pilihannya adalah infrastruktur itu harus disiapkan oleh lembaga selain KPU. Jangan KPU. Jadi internet, jaringan dan lain sebagainya harus disiapkan oleh Pemda, oleh negara. Kemudian baru perangkat-perangkat lainnya baru KPU lah yang menyiapkan. Nah, yang kata pentingnya itu adalah apakah kemudian publik ini merasa penting. Karena kan kepercayaan publik ini menjadi utama. Ya, baik, mungkin perlu harapan kita bersama dan kerja bersama untuk pelaksanaan proses suksesnya pemilu ke depan. Artinya baik KPU maupun stakeholder lain sama-sama mendukung, sama-sama bekerja sama untuk bagaimana bisa kita menggunakan dan melaksanakan tahapan secara sebaik-baik mungkin. Nah, mungkin Pak Ori, harapannya untuk pemilu ke depan seperti apa Pak Ori? Kalau dari saya sih sebenarnya begini, pertanyaan mendasarnya kepada publik adalah apakah penting kita mengelola pemilu itu jauh lebih terbuka dari yang kemarin. Kalau jauh lebih terbuka, maka pilihannya adalah digitalisasi yang telah dilakukan oleh KPU, maka harus kita perbaiki dan publik harus menerima, tahu cara kerjanya.
Sirekap adalah suatu keniscayaan agar kemudian publik tahu hasil di setiap TPS, dia bisa ngitung sendiri. Itu yang pertama. Nah, harapan yang kedua itu adalah bagaimana kemudian kita bisa ini bagian dari bagaimana pemilu ini kemudian cepat hasilnya, kemudian selain cepat dipercaya. Nah, tentu bisa melayani orang dengan kondisi tertentu. Maka pilihannya adalah SVA atau Special Voting Arrangement yang kemarin kita lakukan, yang misalnya selama ini mungkin dalam bentuk melayani di suatu TPS ketika pemilih itu sakit dan KPPS-nya datang, tapi kan belum mampu melayani orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam kondisi tertentu. Nah, pilihannya adalah ke depan itu memang perlu digitalisasi dalam e-voting. Di dalam apakah e-voting atau e-voting. Nah, ini perlu dipikirkan. Kita tentu berharap ya negara kemudian menyiapkan anggarannya, infrastrukturnya ada, sehingga kemudian pemilih kita semuanya dalam kondisi apapun itu terlayani. Jadi tidak saja dia misalnya harus datang ke TPS, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu atau sedang berada di belahan negara manapun dia tetap menggunakan hak pilih. Itu harapan saya. Terima kasih waktunya Pak Ori. Mepet ya. Waktunya mepet dan ini Saya boleh minum kan? diskusi. Silakan Pak Ori minumnya. Diskusi kita cukup lumayan menarik pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi teman-teman pemilih. Bagaimana bisa memandang digitalisasi pemilu itu menjadi sebuah kepercayaan. Tidak ada tipu-tipu dan tidak ada wasangka bagi teman-teman pemilih bahwa KPU dalam artian ada bermain-main atau bermain jabatan dan sebagainya. Terima kasih banyak waktunya Pak Ori. Sama-sama. Mudah-mudahan pemilu ke depan lebih lancar dan lebih sukses dibandingkan pemilu kemarin. Amin. Dan kita semua bisa melaksanakan secara bergembira tanpa ada tekanan apapun juga.